Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baiklah. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, perkenalkan nama Abang Feriaman Sinaga, mahasiswa PGSD Universitas Negeri Medan. Di sini Abang sedang melakukan video untuk pembelajaran micro teaching. Biar lebih akrab lagi, coba dari ujung ada yang memperkenalkan diri. Nama saya Amelia Sinaga, dipanggil Amel. Nama saya Tiara Sari Safitri, dipanggil Tia. Nama saya Kamila Ramadan, dipanggil Nabila. Nama saya Putri Aulia Natasha, dipanggil Putri. Nama saya Fania Aprisa, dipanggil Eva. Nama saya Nabila Putri, dipanggil Puput. Oke, baiklah. Adapun tema pelajaran kita hari ini yaitu kekayaan negeriku. Adapun tujuan pembelajaran ini untuk mengetahui kekayaan atau sumber-sumber daya alam apa yang ada di Indonesia kita. Baiklah, Abang nanti akan memberikan sebuah gambar tentang kekayaan atau sumber daya alam di negeri kita, Indonesia. Baiklah, Abang akan membagikannya satu per orang. Baiklah, sudah semua melihat gambarnya? Ada gambar apa pada lembar tersebut? Sungai dan pohon. Sungai itu termaksud apa? Air. Termaksud sumber daya alam. Jadi, Abang ingin kalian mengamati apa manfaat dari sumber daya alam tersebut, seperti matahari, manfaatnya untuk sumber energi. Seperti itu. Jadi Abang ingin kalian mengamati dan menuliskan manfaatnya pada lembar tersebut. Sebelumnya, dalam mengerjakannya Abang akan membagi menjadi dua kelompok. Tiap kelompok ada 3 orang. Coba agak. Oke, setiap kelompoknya nanti bekerja sama dalam mengamati dan menuliskan manfaat dari gambar tersebut. Oke, sudah selesai mengamatinya dan menuliskan manfaatnya? Sudah. Baiklah, sedikit Abang memberikan penjelasan tentang sumber daya alam. Tadi di situ sumber daya alamnya ada sungai dan pohon. Jadi Abang ingin bertanya kepada adik, apa aja lagi sumber daya alam yang adik-adik tahu? Sumber daya. Matahari pula. Iya, matahari. Ada lagi? Angin. Terus? Iya, tadi kan air dari sungai. Satu lagi gas bumi atau minyak bumi. Sudah tahu kegunaan dari angin untuk kehidupan sehari-hari apa? Siapa yang tahu? Selain itu, apa dimanfaatkan? Angin juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Manfaat matahari untuk bagi manusia apa? Untuk memerangi pakaian. Sebagai sumber energi. Jadi kalau tidak ada matahari itu kurang bersemangat gitu, kurang bertenaga. Jadi matahari itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Oke, untuk memperdalam materi kita, Abang di sini meminta adik-adik semua untuk melakukan wawancara terkait manfaat dari sumber daya alam yang sudah kita pelajari tadi, seperti angin, air, matahari, minyak bumi, dan gas bumi di sekitar tempat kita ini. Entah kepada
bapaknya, abangnya, atau siapa aja. Jadi abang kasih waktunya, kan sekitar rumah ini kan ada juga, jadi abang kasih waktunya sekitar 5 menit lah. Pagi bang, kami di sini melakukan wawancara sumber daya angin. Oh, kalau manfaat sumber daya angin itu pertama, sebagai sumber tenaga listrik. Yang kedua, bisa kita gunakan sebagai pengering pakaian apabila tidak ada matahari. Kasih bang. Pagi bang, kami ingin menanyakan sumber daya alam matahari. Kalau matahari tampaknya pertama sebagai pengembang bumi. Yang kedua sebagai sumber tenaga listrik. Jangan aneh. Oke, sudah selesai melakukan wawancaranya. Sudah Pak. Jadi di sini abang meminta kepada tiap kelompok untuk membacakan hasil wawancaranya tadi. Tiap kelompoknya abang persilakan untuk satu orang maju. Nah, di sini. Di sini aja di sini. Manfaat sungai untuk mengalir pertanian atau memakai tenaga listrik dan sumber tenaga air. Manfaat pohon menghasilkan oksigen atau memperlukan lingkungan. Manfaat angin tenaga listrik atau pengering pakaian. Manfaat matahari sebagai penerang bumi. 2. Sebagai sumber tenaga listrik. Manfaat minyak bumi bahan bakar kendaraan. Oke, berikan tepuk tangan semuanya. Oke, mulai dulu. Ke kelompok 2 yang maju cepat. Manfaat sungai dan pohon bagi manusia: menghasilkan oksigen, melindungi tanah dari bencana alam, sumber energi air, membangkit tenaga listrik. Manfaat matahari: 1. Sebagai penerang bumi. 2. Sebagai sumber tenaga listrik. 3. Sebagai wadah atau tempat melakukan fotosintesis. 4. Bisa sebagai sinar atau pilar kesehatan. Manfaat angin tenaga listrik atau pengering pakaian. Manfaat minyak bumi bahan bakar kendaraan. Oke, berikan tepuk tangan kepada temannya. Setelah itu, abang akan memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sumber daya alam itu seperti matahari. Matahari itu merupakan sumber utama energi bagi manusia. Jadi jika tidak ada matahari itu, tumbuhan segala makhluk hidup akan mati. Seperti bunga. Bunga kan melakukan fotosintesis itu memerlukan air, Pupuk. dan matahari juga. Ya, pupuk juga bisa. Seperti manusia itu juga dalam kehidupan sehari-hari ini memerlukan matahari. Seperti untuk jika kita mengeringkan pakaian, melakukan aktivitas kerja, jadi kita itu harus ada matahari supaya kita berkeringat dan sehat seperti itu. Baiklah, pada pelajaran selanjutnya abang akan memberikan sebuah gambar tentang sumber alam sebagai modal pembangunan. Jadi abang di sini akan membagikan dan memerintahkan untuk setiap kelompok perwakilan untuk membacakannya secara bergantian lah tiap kelompoknya. Abang bagikan ya. Oke. Di gambar tersebut ada gambar apa? Coba lihat dulu. Coba diamati tiap kelompoknya. Hah? Pembangkitan listrik. Pembangkit listrik. Jadi di sini abang, tadi kan kita sudah mempelajari tentang sumber-sumber daya alam, manfaatnya. Jadi di sini abang
ingin kalian membaca dulu tiap perwakilannya ya, biar kita tahu itu gambarnya tentang apa. Coba dibaca ke kelompok satu pertama yang di ujung saja. Enggak, di situ aja bacanya. Sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Hayati menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam, misalnya bahan-bahan tabel dan hasil pertanian yang dijual ke besar ke negara lain. Dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Oke, berikan tepuk tangan yang seperti ini. Coba diulangi dulu, tadi temannya kurang semangat ini membacanya. Coba di kelompok 2, coba baca dengan kuat. Sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Sumber daya alam yang kita miliki, baik hayati maupun non-hayati, menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pojok, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual diekspor ke negara lain. Dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Oke. Mengerti apa maksud bacaan tadi? Jadi, selain untuk manfaat bagi kehidupan manusia, itu sumber daya alam itu dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian. Seperti kan sumber daya alam kita banyak, apalagi Indonesia itu kaya akan sumber alamnya, negara terkaya di dunia tentang sumber alamnya. Jadi seperti pala itu termasuk sumber daya alam, cengkeh yang dapat kita jual ke luar negeri atau kita ekspor, seperti itu. Jadi di sini nanti abang akan membagikan peta persebaran hasil bumi seperti ini. Di sini nanti ada hasil-hasil bumi yang merupakan sumber daya alam dari Indonesia. Jadi abang nanti meminta kalian mengamati peta ini terkait di tiap provinsi. Provinsi terbesar saja, tiap pulaunya aja lah, biar lebih singkatnya lagi. Apa-apa saja sumber daya atau hasil bumi yang ada tiap pulau tersebut. Abang bagikan ya satu-satu kelompok. Oke, sudah dilihat? Coba ada yang tahu yang pertama ini pulau apa? Sumatera. Ini Jawa. Kalimantan, Sulawesi, Papua. Oke. Jadi kan sudah tahu. Jadi abang cuma meminta yang tiap pulau saja, tidak provinsi karena terlalu banyak nanti. Tiap pulau ini kalian memberikan contohnya seperti ini. Abang meminta kalian menuliskan nama pulaunya seperti ini dalam tabel, bikin nomor, nama pulau, jenis sumber daya alam apa aja. Jadi kalian tiap per kelompok nanti mengamati, kan sudah ada situ lambang-lambangnya. Lambang kelapa sawit gimana, cengkeh gimana. Jadi kalian nanti menuliskan tiap pulaunya apa saja jenis sumber daya alamnya atau hasil buminya pada pulau tersebut. Oke. Baiklah, abang akan memberikan lembar pengerjaannya. Jadi kalian nanti menuliskan tabelnya di sini ya, tiap kelompoknya. Jadi kalian berdiskusi dan menyimak gambarnya. Yang pertama nanti tiap pulau apa saja hasil buminya. Jadi kalian menuliskannya. Oke? Dikerjakan. Jenis sumber daya alam. Nah, ini nomor, nama pulau. Jenis sumber daya alamnya. Jadi nanti bikin di sini pulaunya apa, nomornya, nama pulaunya apa, terus sama-sama berdiskusi dan melihat tentang persebarannya apa saja di Pulau Sumatera sumber daya alamnya. Lihat kan sini ada keterangannya itu. Seperti itu seterusnya.
Itu nomor 1. Yang pertama tadi pulau apa? Sumatera. Sumatera. Apa aja jenis sumber daya alam yang ada di Sumatera? Tuliskan seperti itu. Oke, bagaimana di sini bisa sebenarnya? Iya, seperti itu. Itu nama nomor pulau. Sama-sama ya ngerjainnya, lihat di petanya ini apa aja gitu. Ya, ada. Hasil hutan. Baiklah adik-adik, sudah selesai mengamati dan mengikuti tabel persebaran hasil buminya. Jadi di sini abang meminta perwakilan tiap kelompok seperti tadi untuk membacakan hasil diskusi kalian tentang persebaran hasil bumi yang ada di Indonesia. Pada kelompok 1, dipersilakan maju. Nama pulau Sumatera, jenis sumber daya alam kelapa sawit, karet, hasil hutan, teh. Nama pulau Jawa, hasil hutan, karet, kelapa sawit, jagung, kina, kapuk. Kalimantan, hasil hutan, kelapa sawit, karet. Sulawesi, jagung, rotan, Papua, sagu. Oke, berikan tepuk tangan kepada temannya. Oke, setelah di kelompok 1, selanjutnya kelompok 2. Pada perwakilannya maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Udah maju lah. Sama nih gua. Pulau Sumatera, kelapa sawit, karet, apa itu teh? Jawa, Kau itu tahu, kamu kan dibaca. sagu, tembakau, lada, dan hasil hutan. 3 Kalimantan, kelapa sawit, rata, pala, kina. Sulawesi, minyak kayu putih, jagung, kapur. Papua, kelapa sawit. Oke, berikan tepuk tangan kepada temannya. Oke, baiklah. Abang akan memberikan penjelasan lebih lanjut lagi terkait pembelajaran kita hari ini. Mulai dari tadi pemanfaatan sumber daya alam, tentang wawancara tempat sumber daya alam, dan persebaran sumber daya alam atau hasil bumi. Jadi di sini sumber daya alam itu bisa terbagi menjadi sumber daya alam hayati dan non hayati. Sumber daya alam hayati itu maksudnya sumber alam yang berasal dari tumbuhan. Seperti apa tadi? Seperti kelapa sawit, jagung, dan non hayati seperti udara, matahari. Jadi sumber daya alam ini juga dapat dimanfaatkan sebagai unsur pembangunan ekonomi dalam ekonomi negara, yaitu tentang seperti ini, seperti tembakau. Di Indonesia kan tembakau, dan tembakau itu tidak tumbuh di tiap negara. Jadi kita dapat menjual tembakau itu kepada negara lain sehingga menghasilkan devisa, seperti apalagi seperti pala, teh. Jadi kita itu mengekspor ke luar negeri dan menghasilkan uang atau pendapatan bagi negara kita, seperti itu. Jadi apakah adik-adik sudah mengerti? Dan abang sini meminta kepada adik-adik sekalian untuk memberikan seperti kesimpulan lah tentang pembelajaran kita hari ini. Apa aja yang kita pelajari, apa aja yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini. Kepada tiap kelompoknya, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Abang minta untuk kelompok 1 yang pertama dulu. Dibacakan ya, apa aja apa yang kalian peroleh dari pembelajaran kita hari ini. Baiklah, pembelajaran yang dapat saya peroleh
hari ini, yaitu jenis-jenis sumber daya alam seperti air, matahari, angin, dan minyak bumi, serta manfaatnya bagi kehidupan manusia. Oke, berikan tepuk tangan kepada teman yang seruan. Pada kelompok 2. Pembelajaran yang saya peroleh dari hari ini adalah manfaat-manfaat dari sumber daya alam seperti manfaat matahari, air, angin, dan gas bumi, dan persembahan sumber daya alam yang ada di Indonesia serta kegunaannya dalam membangun perekonomian negara. Oke, berikan tepuk tangan. Oke. Abang mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan adik dalam pembelajaran ini. Tetap semangat dalam belajarnya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat